warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan soal yang kelima ya. Yang keempat ya Bapak Ibu. Kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Nah, insya Allah soal ini kata yang sudah melaksanakan di tahap 1 ini soal banyak keluar ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dari sekarang bisa menghafal dari soal sebelumnya ya sampai yang keempat yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan memberikan trik untuk mengisi soal sesuai dengan masukan Bapak Ibu yang masuk ya ke inbox itu. Nah, jadi sebelum melakukan pengerjaan, awali dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian jangan panik, kemudian santai mengerjakannya. Nah, saat ada waktu yang masih lebih, itu bisa digunakan untuk memeriksa soal yang sudah terisi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya apabila ada yang ragu itu dituliskan atau dipilih ragu. Di sana ada pilihan ragu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu setelah waktu selesai, Bapak Ibu bisa balik lagi ke soal tersebut dan memilih atau menentukan mana yang emang sesuai ya jawabannya atau yang betul ya Bapak Ibu. Itu untuk proporsional ya, karena kemarin kebanyakan katanya yang muncul itu proporsional ya. Nah, untuk teknis khususnya ya dan pelajaran Penjaskes Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang namanya sosiokultural dan manajerial ya Bapak Ibu. Nah, itu pilihlah jawaban yang emang mendekati ya. Di setiap pertanyaan itu ada, setiap jawaban maksudnya itu ada poinnya ya. Poinnya itu yang paling besar itu 5 ya, dari 1 sampai poinnya 5 gitu kan. Ada yang sampai 4 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, contoh soal untuk manajerial ini sebelum ke pemberian soal yang keempat ya Bapak Ibu, saya akan membahas dulu dari trik kemudian cara mengisi manajerial dan sosiokultural. Nah, manajerial itu contohnya apabila Bapak Ibu sedang di kantor, ini contoh soalnya ya. Apabila Bapak Ibu sedang di kantor kemudian orang tua Bapak Ibu sakit, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, pertama pilihannya minta izin kepada atasan, kemudian minta izin kemudian menyelesaikan tugas dan menelepon seberapa parah sakitnya gitu kan. Kemudian tidak meminta izin dan langsung berangkat ke menjenguk ibu, kemudian dan sebagainya ya. Nah, itu jawabannya yang atas ya. Jadi menanyakan terlebih dahulu seberapa parah sakitnya, apabila bisa ditangani sama orang lain. Nah, itu kalian tidak bisa menitipkan ke orang tersebut. Tapi kalau sakitnya itu parah, berarti kalian itu solusinya minta izin kepada atasan ya, Bapak Ibu ya maksudnya, kepada atasan, kemudian pergi ke sana seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada juga jawaban yang setuju, kurang setuju, tidak setuju ya seperti itu. Nah, itu pilihlah jawaban yang emang benar ya. Nah, kalau menjurus kepada
pertanyaan yang memang kalian setuju itu jawab saja setuju, tidak usah ragu karena di sana itu insya Allah soalnya gampang ya. Karena kemarin juga kebanyakan ya Bapak Ibu yang emang tidak lolos itu di teknis, karena teknis itu di luar dugaan ya. Jadi kebanyakan itu bukan kebanyakan itu menjurus ke soal profesional ya Bapak Ibu. Jadi yang dihafalkan itu katanya kemarin itu karena bukan profesional ya, kebanyakan yang tidak ada. Makanya saya kasih soal ini ya supaya nanti di tahap 2 itu Bapak Ibu bisa mengisi dengan cepat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa cari soal-soal yang lain dari bisa cari soal-soal yang lain ya selain tidak di sini seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya minta dukungan untuk channel ini. Bapak Ibu bisa mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di share kepada teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu juga bisa mengetahui untuk soal profesional, khususnya mata pelajaran Penjaskes ya Bapak Ibu. Itu mungkin sedikit untuk trik pengisian ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu, kemarin sudah sampai ini yang atas ya. Nah, sekarang bahas soal yang ini ya. Olahraga sebagai cara peningkat kemajuan akademik yaitu, nah ini jawabannya adalah siswa yang memanfaatkan kemampuan berolahraga untuk dapat terus meningkatkan pendidikan ya Bapak Ibu. Kemudian olahraga sebagai wahana ritual kepercayaan menjadi tradisi kehidupan orang India Amerika yang bermukim di daerah sekitar Sungai Lawrence sampai Louisiana ya. Pemujaan dilakukan melalui kontes yang dimaksud adalah kecuali panjat tiang, lomba lari, nah ini lempar lembing ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga soal olahraga selalu memainkan peran dan fungsi dalam budaya pranata sosial masyarakat, mulai dari peran yang sederhana sampai kepada yang tinggi. Peran-peran tersebut meliputi kecuali, nah ini sebagai pengalaman asketik ya Bapak Ibu. Kemudian olahraga yang disesuaikan dengan unsur-unsur naluri adalah sebagai berikut. Kecuali, nah ini jawabannya adalah lingkungan yang sehat dan menyenangkan ya Bapak Ibu. Kemudian Olimpiade kuno membuktikan bahwa olahraga mempunyai peran dan fungsi sebagai ritual, kepercayaan atau keagamaan. Olimpiade pada masa itu tujuan vertikalnya adalah menunjukkan penghormatan kepada dewa Zeus. Nuansa Olimpiade kuno yang masih kental terasa penyelenggaraannya pada Olimpiade modern saat ini adalah, nah ini jawabannya adalah pemasangan obor Olimpiade yang menyala sampai upacara penutupannya Bapak Ibu. Kemudian pendidikan jasmani mempunyai makna penting pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan politik. Pendidikan jasmani merupakan Stevenson dalam Song 1996 dapat memberi kontribusi bagi pembangunan suatu bangsa dalam corak, yaitu, nah ini jawabannya adalah mengatasi kecemasan dan ketegangan mental, penyadaran individu tentang pentingnya moral dan nilai
mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok ya. Kemudian pendidikan jasmani mempunyai fungsi sosialisasi terhadap penyadaran individu tentang moral dan nilai. Pendidikan jasmani yang dikelola dengan tepat akan membina kepribadian seseorang. Sikap dan kepribadian yang dimaksud adalah kecuali ya betul kritis terhadap perubahan yang ada. Lanjut, penelitian, kemudian perkiraan terbaik untuk melibatkan diri dalam aktivitas olahraga adalah pada masa. Nah, ini jawabannya pada masa kanak-kanak dan remaja ya Bapak Ibu. Kemudian penelitian Grandover dan Leuko 1978 menyatakan yaitu bahwa saudara sekandung bukan merupakan agen yang berpengaruh dalam proses. Nah, ini jawabannya adalah sosialisasi olahraga ya Bapak Ibu. Kemudian perbedaan motivasi antara individu-individu disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi setiap individu. David Kresch dan L. Balsey menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh, nah ini jawabannya adalah pengalaman akan pemenuhan kebutuhan, perasaan dan pikiran dalam diri individu dan lingkungannya ya Bapak Ibu. Kemudian sistem kepercayaan menurut Edward 1981 bahwa olahraga mengandung unsur kecuali. Nah ini jawabannya adalah pengembangan nilai percaya diri ya Bapak Ibu. Kemudian survei KONI Jabar yang dilakukan Rusli Lutan DKK tahun 1992. Ketika itu masa persiapan untuk menghadapi kualifikasi PON ya. PON 13 ya. Terhadap 302 atlet dari 21 cabang olahraga menyatakan bahwa 40,76% pernyataan mereka ingin pindah ke daerah lain. Apakah yang mendorong para atlet untuk pindah ke daerah lain? Nah ini jawabannya adalah jaminan sosial yang lebih baik. Kemudian teknik dengan pemberian hadiah berupa materi atau lainnya yang bertujuan untuk menambah semangat bertanding, meningkatkan gairah untuk berprestasi, meningkatkan konsentrasi dan memenangkan pertandingan adalah teknik meningkatkan motivasi secara insentif ya Bapak Ibu. Kemudian teknik untuk meningkatkan motivasi dan cara pembicaraan pembangkitan semangat, pendekatan individu dan diskusi adalah teknik meningkatkan motivasi secara teknik verbal ya Bapak Ibu. Kemudian tinjauan olahraga pada aspek etika dan isu diskriminasi gender merupakan paparan kegiatan belajar ketika sajian paparan ini berisikan tentang nilai etika dan moral dalam kegiatan olahraga yang meliputi kecuali. Nah ini jawabannya adalah kesadaran akan sudut pandang norma. Kemudian borukit ini komponen yang termasuk dalam kebugaran jasmani kecuali. Nah ini kecepatan ya Pak Ibu. Kemudian berarti daya tahan dapat memperkuat dasar dari penggunaan sistem anaerobik dan aerobik ya Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini bentuk latihan peregangan kecuali rolling target ya. Kemudian di bawah ini bukan merupakan metode untuk melatih kekuatan kecuali. Nah ini sirkuit training ya Bapak Ibu. Kemudian elastis otot, tendo, ligamen dan bentuk sendi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi
kelentukan ya Bapak Ibu. Kemudian kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ dalam tubuh disebut komponen biomotorik ya Bapak Ibu. Kemudian kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu. Tanda merasa kelelahan yang berlebihan disebut juga kebugaran jasmani ya Bapak Ibu. Kemudian kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tertentu secara efektif disebut koordinasi ya Bapak Ibu. Kemudian kinerja jantung dalam memompa darah yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik dapat diukur melalui ini denyut nadi maksimal ya dari tangan ya biasanya, kemudian leher itu ada. Kemudian seseorang yang tidak dapat mencapai kebugaran jasmani secara menyeluruh didasari oleh ketiadaan daya tahan optimal ya Bapak Ibu. Nah, kemudian atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian cara pemindahan tongkat estafet yang si penerima tongkat tanpa menoleh ke belakang dinamakan cara non visual ya Bapak Ibu. Ini soal yang ada di soal kuliah ya, ini yang ada ya. Kemudian di bawah ini yang bukan termasuk cabang atletik nomor lompat adalah lompat harimau ya. Karena lompat harimau itu adanya di senam lantai ya, tiger sprong. Kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah start atau pertolakan ya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian lapangan atau tempat yang digunakan untuk lari dinamakan track ya Bapak Ibu. Kemudian Olimpiade atletik pertama kali diperlombakan pada tahun 776 ya. Kemudian pada saat menerima tongkat estafet maka penerimaan harus menjalurkan tangannya ke belakang ya, karena kan fokus ke depan untuk lari dan tangan selalu dijulurkan ke belakang sampai pelarian terakhir. Nah, estafet itu lari estafet itu dilakukan oleh 4 orang pelari ya, dari pertama sampai pelari keempat. Kemudian pelari dengan jarak 100 meter sering disebut dengan istilah sprint ya Bapak Ibu. Kemudian perbedaan bentuk sikap start jongkok dengan yang lainnya akan terlihat pada aba-aba bersedia ya. Nah, kemudian tempat dalam lompat tinggi untuk mendarat yang paling aman yaitu menggunakan matras yang Bapak Ibu saat mendarat takutnya terjadi apa-apa yaitu pakai matras ya Bapak Ibu. Berikut ini faktor yang mempengaruhi perlunya modifikasi permainan sepak bola dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah kecuali. Nah, ini adalah jumlah kelas ya Bapak Ibu. Kemudian berikut ini pendekatan yang sering digunakan oleh beberapa negara untuk meningkatkan kualitas sepak bola kecuali. Nah, ini jawabannya adalah pembinaan jangka panjang Bapak Ibu. Kemudian berukit ini tidak termasuk teknik yang digunakan dalam pola penyerangan sepak bola adalah teknik offset ya. Karena offset itu masuk ke dalam pelanggaran. Kemudian latihan menendang bola yang bertujuan untuk menembakkan bola dengan keras dengan arah bola sering kurang terkontrol merupakan cara menendang bola yang menggunakan punggung kaki ya Bapak Ibu. Kemudian posisi perkenaan bola yang benar dalam teknik menyundul bola adalah kepala bagian depan ya Bapak Ibu. Kemudian
Posisi wasit pada waktu tendangan sudut yaitu di samping gawang, Bapak Ibu. Kemudian sikap tubuh yang benar saat menahan bola dengan telapak kaki adalah condong ke depannya, Bapak Ibu. Kemudian suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area lawan ketika bola sedang menuju di dirinya, sedangkan tidak terdapat pemain lawan setelahnya selain kiper, dinamakan offset ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait sistem energi tubuh, permainan sepak bola didominasi oleh sistem aerobik ya, Bapak Ibu. Kemudian tinggi gawang dalam permainan sepak bola adalah 2,44 meter ya, Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini dimensi yang dipengaruhi oleh aktivitas bermain pada anak terhadap perkembangan kebutuhan perkembangan, kecuali dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup bermasyarakat. Nah, ini jawabannya adalah proprioceptif ya, septif ya. Nah, kemudian di bawah ini merupakan prinsip dalam pembelajaran anak, kecuali dirancang berdasarkan tipe ras ya, keturunan ya, Bapak Ibu. Kemudian gerakan yang harus dikuasai oleh seorang pemain pasti adalah memukul dan menangkap bola ya, Bapak Ibu. Kemudian materi permainan dalam pembelajaran franchise dapat dimodifikasi berdasarkan beberapa hal berikut ini, kecuali kondisi kebugaran siswa ya, Bapak Ibu. Kemudian nilai yang diberikan jika pukulan dari regu pemukul betul dan dapat lari ke B1 dan 2 serta dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat secara langsung tanpa terhalang pemukul berikutnya 2 ya, Bapak Ibu. Nilai yang diperoleh jika pukulannya benar dan ia kembali ke ruang bebas ruang bebas dengan selamat diselingi pukulan bola oleh teman pemain dalam regu 1 itu 1 ya. Kemudian perkembangan kecerdasan kinestetik merupakan perkembangan yang berkaitan dengan motorik ya, Bapak Ibu. Kemudian permainan engklak ya, dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki. Melompat dengan satu kaki adalah cara untuk melatih keseimbangan. Engklak permainan tradisional ya, Bapak Ibu. Kemudian permainan gobang sodor adalah permainan kelompok yang dibagi menjadi kelompok jaga dan serang. Permainan ini dapat melatih kekuatan ya, Bapak Ibu. Ini soal tentang permainan tradisional. Permainan tradisional beregu yang dilakukan dengan cara memukul dan menangkap adalah bola kasti ya, Bapak Ibu. Ini diputar-putar dan diputar-putar soalnya, tapi ini harus bisa dikuasai ya, Bapak Ibu. Bendungan atau blok dalam bola voli paling banyak dilakukan oleh 3 pemain ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yaitu tosser, pemain bagian 2 dan 4 ya. Kemudian maaf ini ya kelewat ya Allah. Berikut ini faktor yang mempengaruhi perlunya modifikasi permainan sepak bola dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, kecuali jumlah kelas ya, Bapak Ibu. Kemudian berlatih daya tahan dapat memperkuat dasar dari penggunaan sistem anaerobik dan aerobik ya. Kemudian cara pemindahan tongkat estafet yang si penerima tongkat tanpa menolak ke belakang dinamakan cara non visual ya, Bapak Ibu.
Kemudian di bawah ini bentuk latihan peregangan, kecuali rolling target. Kemudian di bawah ini bukan merupakan metode untuk melatih kekuatan kecuali sirkuit training ya Bapak Ibu. Kemudian garis tengah lingkaran bulu adalah bulu 54 ya. Kemudian gerakan menambahkan shoot saat bola muntah dinamakan rebound ya. Jenis pegangan dalam bulu tangkis yang mana mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, lalu ambil dan pegang raket pada pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar, dinamakan American grip ya. Kemudian kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tertentu secara efektif disebut koordinasi ya Bapak Ibu. Kemudian kinerja jantung dalam memompa darah yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik dapat diukur melalui denyut nadi maksimal ya Bapak Ibu. Kemudian lapangan atau tempat yang digunakan untuk lari dinamakan track ya Bapak Ibu. Kemudian latihan menendang bola yang bertujuan untuk menembakkan bola dengan keras dengan arah bola sering kurang terkontrol merupakan cara menendang bola yang menggunakan punggung kaki. Ini udah ya tadi di atas, tapi kita baca lagi supaya Bapak Ibu cepat untuk mengingatnya ya. Apabila diulang itu pasti akan daya ingatnya lebih kuat. Kemudian materi permainan dalam pembelajaran penjas dapat dimodifikasi berdasarkan beberapa hal berikut ini kecuali kondisi kebugaran siswa ya Bapak Ibu. Kemudian Olimpiade Atletik pertama kali diperlombakan pada tahun 776 ya. Kemudian pada bola basket berputar ke segala arah dengan bertumpu pada salah satu kaki dinamakan pivot ya Bapak Ibu. Kemudian pemain yang bertugas mengolah bola untuk para penyerang dalam bola voli disebut tosser ya Bapak Ibu. Kemudian pemain yang khusus sebagai pemain bertahan dalam permainan bola voli adalah defender ya. Defender. Kemudian pencipta permainan bola basket yaitu Prof. Dr. James Naismith ya. Kemudian perkenaan bola pada passing bawah yang benar adalah jawabannya adalah seluruh bagian tangan. Kemudian permainan bulu tangkis berasal dari negara India ya Bapak Ibu. Kemudian posisi jari manis dan kelingking yang benar dalam pegangan pen holder yaitu di belakang bat ya. Kemudian pukul yang mematikan dalam bulu tangkis dinamakan pukulan smash ya Bapak Ibu. Saat dribble, dorongan bola ke lantai dan berputar mengelilingi pemain bertahan dinamakan spin dribble ya. Kemudian servis yang dilakukan dengan gerakan melompat ke udara dinamakan jumping service ya. Kemudian seorang yang tidak dapat mencapai kebugaran jasmani secara menyeluruh didasari oleh ketiadaan daya tahan optimal ya Bapak Ibu. Kemudian sikap tubuh yang benar saat menahan bola dengan telapak kaki adalah condong dan membungkuk ke depan Bapak Ibu. Kemudian suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area lawan ketika bola sedang menuju dirinya sedangkan tidak dapat
pemain lawan setelahnya selain kiper dinamakan offset ya Bapak Ibu. Tempat dalam lompat tinggi untuk mendarat yang paling aman yaitu menggunakan matras ya Ibu, Bapak Ibu. Kemudian tujuan utama pemain bola basket yaitu memasukkan bola ke ring lawan dan mempertahankan daerah sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk aktivitas olahraga senam besok ya Bapak Ibu, dibahasnya di di video kelima berarti ya Bapak Ibu, berarti besok ya, atau bisa saja besoknya lagi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang sudah disampaikan atau yang sudah diberikan harap dibaca lagi, kemudian dibaca, dipahami, dipelajari terus gitu kan ya Bapak Ibu. Karena kemarin sudah dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan itu diantaranya harus ada yang namanya belajar ya Bapak Ibu untuk mencapai kesuksesan tersebut ya Bapak Ibu. Sedikit ya Bapak Ibu untuk udahlah besok aja ya. Jadi untuk sekarang dicukupkan sampai di sini untuk pemberian soalnya ya. Besok dilanjut ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya buat saya ya. Dan jangan patah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Semangat dan terus semangat, karena dalam kehidupan pasti banyak sekali rintangan yang akan dihadapi, khususnya dalam pengerjaan soal ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengatasi semua itu, dan terutama juga untuk fisik itu dijaga ya Bapak Ibu, karena fisik yang lemah itu mempengaruhi saat pengisian soal ya. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.